Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pada pagi yang indah ini kita berkumpul lagi di tempat ini. Sungguh Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kau telah memberikan kami kesehatan yang prima. Kau telah memberikan kami kekuatan pada pagi hari ini. Dan kami bersyukur untuk anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar kami akan memulai ibadah ini ya Tuhan. Tuhan kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau menjamah setiap kami. Kau menyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami berterima kasih pada hari ini ya Tuhan. Haleluya. Dalamku dan ku ada dalammu.
Pada pagi hari ini kami naikkan pujian dan penyembahan hanya bagi Tuhan. Mazmur kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah pengabdian kami kepada Tuhan. Biarlah kasih kami kepada Tuhan selama-lamanya ya Tuhan. Tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Seperti Engkau mengasihi kami. Untuk inilah kami hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami, inilah doa kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Sukacita-Mu penuh di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Haleluya, shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Setiap kita sehat luar biasa, amin saudara. Kita semua dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Kita mau puji nama Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Gloria, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari jemaat Tuhan, kita mau puji nama Tuhan. Kita mau katakan, kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Haleluya,
Baik, amin Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita percaya bahwa kita datang kepada Raja di atas segala Raja. Kita beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Pada satu-satunya sumber hidup kita. Pada satu-satunya menjadi kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Allah satu-satunya. Amin. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang kau keyakinanku, kasihkan terang Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Mari pada pagi hari ini kita mengucapkan kata-kata iman. Hidupku takkan sama lagi. Haleluya. Takkan sama lagi. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Hidupku takkan sama lagi. Hidupku takkan sama lagi. Amin Bapak Ibu. Amin. Di dalam Tuhan hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Kita akan Amin. berubah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Inilah pernyataan iman kita kepada Tuhan. Hidup kita tidak akan sama lagi. Karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Allah satu-satunya. Amin Tuhan. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang mampu
mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Mari pimpin setiap kami. Kami memandang kepada Engkau Tuhan. Kami mau berkata bahwa Tuhan, hidup kami tidak akan sama lagi Tuhan. Kami datang Tuhan, mau menikmati Engkau lebih lagi Tuhan. Haleluya. Biar segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kita mau bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita datang dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami bawa hati kami kepada Engkau Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau buka hati kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru Tuhan. Oh, haleluya. Kita mau katakan ku pandang. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Mari peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan, jamu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Mari katakan, peganglah tanganku, jangan lepaskan.
Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan yang baik. Glory hanya bagimu Tuhan. Oh ya lama ya sakaya lama. Mari urapi setiap kami anak-anakmu Tuhan. Tidak tak kepadamu Tuhan. Kau yang memimpin setiap kami Bapa. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Kami mau katakan, kami memandang wajahmu Tuhan. Kami menyembahmu. Kita mau angkat hati kita. Kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Oh, haleluya. Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, pandang wajahmu Tuhan. Haleluya. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan. Amin Tuhan, dalam hidupku.
bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami boleh menaruh harapan kami kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Mesias, pembebas bangsa Israel, dan Engkau adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa untuk menjadi raja untuk Israel. Dan barang siapa yang percaya bahwa Engkau adalah Mesias, raja orang Israel, Engkau adalah anak Allah, maka kami semua ada di dalam kepemerintahan surga. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau kepada kami, nyatakan kehendak-Mu kepada kami, supaya kami memahami sungguh-sungguh, supaya apa yang kami ikat di bumi terikat di surga, dan apa yang kami lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara-saudara, pasti saya dan saudara masih ingat waktu Tuhan Yesus akan naik ke surga. Maka murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara-saudara, bangsa Israel selalu menunggu-nunggu perihal kapan Israel dipulihkan. Nah, saudara-saudara, perihal pemulihan kerajaan Israel ini berhubungan dengan tertanamnya gereja di muka bumi itu. Di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal pertama ayat yang ke-7 dikatakan begini, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kemudian jawab Tuhan Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, bangsa Israel menunggu Mesias. Kapan bangsa Israel dipulihkan? Nah, saudara-saudara, tadi dikatakan bahwa bangsa Israel itu dipulihkan, kerajaan Israel itu dipulihkan. Itu adalah penantian bangsa Israel sampai sekarang. Dan pemulihan kerajaan Israel itu akan terjadi pada kerajaan 1000 tahun. Pada kerajaan 1000 tahun itulah bangsa Israel akan dipulihkan kerajaannya. Siapa yang memulihkan? Yang memulihkan adalah Mesias, Anak Allah. Mari kita akan lihat firman Tuhan di dalam Kitab Matius pasal yang ke-16 ayat 13. Ini mengenai pengakuan daripada Petrus waktu Tuhan Yesus belum disalibkan, masih hidup dan belum disalibkan, masih belum mengangkut segala dosa-dosa kita. Setelah Yesus, ayat 13, Matius 16 ayat yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang,
siapakah anak manusia itu? Maksudnya kata orang, siapakah aku ini? Maksud Tuhan Yesus begitu. Karena Tuhan Yesus suka menyebut dia adalah anak manusia. Ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus mengatakan, ada yang katakan engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia, ada juga yang mengatakan engkau adalah Yeremia. Tuhan Yesus tidak puas dengan jawaban kata orang. Tuhan mau pengakuan itu dari hati murid-muridnya sendiri, bukan kata orang. Saudara-saudara, oleh sebab itu Tuhan Yesus bertanya lagi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Tuhan Yesus juga bertanya kepada saudara dan saya, menurut kamu, kata orang siapa aku? Tetapi Tuhan Yesus juga bertanya kepada kita, bukan kata orang, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara-saudara, Petrus mengatakan apa saudara? Engkau adalah Mesias, engkau adalah Raja orang Israel. Jadi saudara-saudara, Petrus mengakui dari dasar hati yang paling dalam bahwa dia adalah, Yesus adalah Mesias. Mesias itu adalah raja untuk orang Israel yang diutus oleh Allah. Utusan Allah untuk menjadi raja orang Israel. Jadi sampai sekarang orang Israel juga menunggu utusan Allah yang menjadi raja untuk Israel. Ya, saudara-saudara, engkau adalah Mesias. Saudara, engkau adalah utusan Allah, raja orang Israel. Tapi tidak berhenti di situ. Apa yang dikatakan? Anak Allah yang hidup. Utusan Allah yang menjadi raja, tetapi engkau tidak sekedar utusan Allah yang menjadi raja, tetapi engkau adalah anak Allah. Nah, saudara-saudara, ini penting. Pengakuan kita bahwa Yesus adalah Raja Israel, yaitu seorang raja hasil utusan dari Allah, dan bukan utusan Allah saja, tetapi dia adalah anak Allah. Ini yang penting. Bagaimana pengakuan saudara dan saya? Apakah Yesus itu utusan Allah untuk menjadi Raja Israel? Yang pertama. Yang kedua, siapakah dia sebenarnya? Dia yang sebenarnya adalah anak Allah. Allah yang menjadi manusia. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ucapan Allah yang menjadi manusia. Dia adalah oknum pribadi Allah yang kedua, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi Yesus adalah oknum kedua dari Allah, yaitu Allah Putra. Kemudian dia menjadi manusia yang kemudian disebut anak Allah. Engkau adalah Mesias. Engkau adalah Raja Israel. Saudara-saudara, bangsa Israel sedang menunggu-nunggu seorang raja yang membebaskan bangsa Israel. Tetapi saudara-saudara, ketika dia memerintah nanti, seluruh dunia dalam keadaan damai karena Yesus adalah Raja Damai.
Nah, saudara-saudara, kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus atas pengakuan ini. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan," jadi bukan perkataan manusia. Walaupun Petrus itu ngomong, saudara, dari pengakuannya dia, saudara-saudara, tetapi pengakuan dia yang dari dasar hatinya, tetapi walaupun itu dari dasar hatinya, tetapi itu bukan ucapan dia, tetapi itu dari Allah, dari Bapa, dari Roh Kudus. Ya, saudara, dikatakan bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, bukan manusia itu yang mengatakan, bukan pengakuanmu sendiri. Apalagi kata orang, walaupun engkau mengakui dari dasar hatimu, tetapi engkau berbicara karena Allah lah yang menggerakkannya. Oke, bisa paham ya saudara ya. Jadi Tuhan Yesus mau katakan, apa yang engkau katakan tadi, itu ucapan Allah. Itu ucapan Bapa, itu maksudnya. Jadi itu bukan sembarangan ucapan. Bukan kata orang. Bukan juga kata dirimu sendiri. Kata rohmu sendiri. Tapi rohmu yang sudah dikuasai, yang sudah dikuasai, yang sudah dipimpin oleh Allah. Bahwa Mesias, Raja Israel yang diutus Allah adalah anak Allah. Allah itu sendiri. Ya, saudara-saudara. Ini penting sekali. Bapakku yang di surga, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi ini pengakuan yang benar. Yesus mengakui ini pengakuanmu yang benar. Bukan benar saja menurut engkau dari dasar hatimu, tetapi ini sesungguhnya dari Bapa, dari Allah, Bapakku yang di surga. Oh, luar biasa. Apakah saudara dan saya punya pengakuan yang sama seperti ini? Kalau saudara dan saya punya pengakuan yang sama seperti ini adalah ucapan Bapa yang tertanam di dalam hati kita. Ayat 18. Saudara-saudara, kalau saudara punya pengakuan yang seperti ini penting. Karena pengakuan seperti ini, saudara, yang dari Bapa yang sudah menjadi pengakuanmu, dari Allah yang sudah menjadi pengakuanmu, ini punya dampak yang besar. Kalau saudara tidak mempunyai pengakuan seperti ini, saudara tidak punya dampak yang besar untuk orang lain. Dampaknya apa, saudara? Engkau akan bertobat dan engkau akan memberitakan kabar baik, ya kan? Selama engkau dan saya, selama kita semua tidak punya dasar pengakuan seperti Petrus ini, tidak ada yang namanya pertobatan dan tidak ada orang yang memiliki kerelaan untuk memberitakan kabar baik. Oke, kita stop di sini. Pengakuan ini penting. Yesus adalah Mesias, utusan Allah untuk menjadi raja di Israel, untuk menjadi pembebas. Dialah raja yang diurapi oleh Allah. Itulah sebabnya kita panggil dia Yesus Kristus yang diurapi. Kristus adalah dalam bahasa Yunani-nya, dan sedang Mesias adalah bahasa Ibrani-nya. Ya. Jadi saudara-saudara, pengakuan kita terhadap Tuhan bahwa Dia adalah Raja Israel yang diutus oleh Allah, utusan Allah. Ya, utusan Allah. Kita juga diutus oleh Allah. Tapi kita bukan anak tunggal Allah. Beda. Ya.
Nabi-nabi itu juga diutus oleh Allah. Rasul-rasul juga diutus oleh Allah. Banyak orang yang diutus oleh Allah. Tetapi yang dimaksud diutus oleh Allah yang di sini untuk menjadi raja atas Israel bukan sembarangan utusan. Tapi siapa saudara? Anak Allah. Ini yang beda. Ya. Jadi saudara dan saya, kita tahu Yesus adalah Allah. Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia, atau pribadi kedua daripada Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Saudara-saudara, firman dan Allah itu selalu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara-saudara, pengakuan kita seperti ini baru saudara bisa punya kerelaan untuk memberitakan kabar baik. Kalau saudara tidak punya pengertian seperti ini, saudara tidak akan pergi memberitakan kabar baik. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada ayat yang ke-18? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, atau sebutan lain adalah Kefas. Engkau adalah Petrus. Petrus ini Tuhan Yesus sendiri yang mengubahnya. Dahulu namanya Kefas, kemudian Tuhan Yesus mengatakan engkau adalah Petrus, artinya batu karang. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi saudara, kalau saudara tidak punya pengakuan Yesus itu adalah bakal jadi raja di Israel, dan dia adalah utusan Allah, dan dia adalah anak Allah itu sendiri, kita tidak akan punya kerelaan untuk memberitakan kabar baik. Kerelaan memberitakan kabar baik inilah saudara bisa untuk mendirikan jemaat. Jemaat itu artinya gereja. Jadi komsel saudara pun tidak akan berkembang kalau saudara tidak punya pengakuan bahwa Yesus adalah Raja Israel yang sedang ditunggu-tunggu dan akan memerintah pada kerajaan 1000 tahun. Sebelum saudara mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Dia bukan manusia, tetapi dia Allah dan manusia. 100% Allah. Dia memakai baju, memakai tubuh. Tubuhnya apa saudara? Tubuh manusia. Tapi dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Ini penting. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Apalagi mendirikan jemaat, kerelaan memberitakan kabar baik saja tidak. Tetapi kalau engkau percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang menjadi Raja Israel yang diutus oleh Bapaknya, ya saudara-saudara, maka saudara dan saya bisa punya kerelaan memberitakan kabar baik. Tidak bilang aku gak sempat, aku gak punya waktu. Ya saudara-saudara, itu namanya saudara tidak tahu Allah saja mau jadi manusia, menderita seperti kita, bahkan lebih menderita daripada kita, karena dia harus menanggung dosa kita, mati di atas kayu salib. Karena ketaatannya itulah dia dihidupkan pada hari yang
ketiga, untuk membenarkan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara percaya seperti ini, saudara pasti menyempatkan waktu. Saudara pasti menyempatkan waktu untuk berdoa. Saudara pasti menyempatkan waktu untuk mengkontak teman-teman saudara, kenalan-kenalan saudara, supaya mereka ada dalam pengaturan surga. Jadi saudara-saudara, kapan mulainya kerajaan surga di bumi? Ketika ada orang yang mengakui Yesus adalah anak Allah, diutus oleh Allah untuk menjadi raja orang Israel. Ya. Disitulah kita akan punya kerelaan. Allah saja mau datang di dunia menjadi manusia. Dia sama seperti kita. Dia dicobai, tetapi dia tidak jatuh kepada percobaan. Sama seperti kita. Dia capek. Dia lelah. Dia bekerja. Sama seperti kita. Tetapi dia, saudara-saudara, lakukan dengan ketaatannya kepada Bapaknya. Sebagai manusia, dia taat. Itulah sebabnya dia bisa mengampuni dosa kita. Tidak seperti kita, seringkali tidak taat. Tuhan Yesus katakan, apa yang aku lihat dari Bapakku, itulah yang aku lakukan. Apa yang aku dengar dari Bapakku, itulah yang aku katakan. Saudara-saudara, sebagai manusia, dia taat 100% kepada Bapaknya. Itulah sebabnya dia tidak berbuat dosa, walaupun dia menjadi manusia. Sama seperti kita. Karena apa yang dilakukan, hasil apa yang dilihat dari Bapaknya. Apa yang diucapkan, hasil dari apa yang didengar dari Bapaknya. Saudara-saudara, dia adalah teladan untuk kita. Mari kita lakukan yang sama. Akui Allah saja mau jadi manusia, mati untuk kita, mengampuni dosa kita, membenarkan kita. Saudara-saudara, itulah sebabnya saudara-saudara, kita punya kerelaan untuk bertobat. Kita punya kerelaan untuk memberitakan kabar baik. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya tidak bertobat, tidak berbalik dari kehidupan untuk kepentingan diri sendiri dan berbalik untuk kepentingan Allah, maka saudara dan saya itu namanya belum bertobat. Dari mana belum bertobat? Ya jelaslah belum bertobat. Kenapa belum bertobat, saudara-saudara? Ya, kalau Allah aja mau jadi manusia, mati untuk kita, kok kita masih hidup untuk kepentingan sendiri? Lucu kan? Ada orang yang mau mati untuk kita. Orang yang tidak bersalah mau mati untuk kita, yaitu Allah yang menjadi manusia. Dia datang di dunia untuk mengampuni dosa kita. Kok kita masih berkecimpung, berlumuran dengan dosa? Itu namanya, saudara-saudara, saudara enggak percaya. Jadi yang namanya percaya itu, karena aku ini sudah diampuni dosaku, aku tidak mau berbuat dosa lagi. Itu namanya percaya. Percaya. Kalau saudara nggak percaya, Yesus ngampuni dosa apa? Ya aku terus saja berbuat dosa. Tapi kalau saudara tahu ada seorang yang mati untuk semua orang, maka semua orang harus mati untuk dia. Itu artinya orang percaya. Sudah berhenti rokok? Sudah. Kapan? Sekarang. Kalau kemarin masih. Nah itu namanya guyon.
Itu bukan bertobat, itu namanya berubah. Saudara tahu berobat? Berobat itu bolak-balik ke klinik, ke dokter. Kalau namanya bertobat itu sekali. Sudah sih, sudah. Tapi belum seluruhnya. Bertobat itu artinya mati untuk kepentingan sendiri dan hidup untuk kepentingan Tuhan. Saudara-saudara, orang yang percaya itu pasti bertobat. Orang yang punya iman itu pasti bertobat. Kalau orang belum bertobat berarti belum punya iman. Maka itu Tuhan katakan, menurut kamu siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias, Raja Israel, yang sedang ditunggu-tunggu Israel pada zaman itu sampai zaman sekarang. Bahkan waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga pun, murid-muridnya kembali bertanya, kapan engkau memulihkan kerajaan untuk Israel? Hanya Bapakku sendiri yang tahu waktunya. Jadi saudara-saudara, kerelaan kita memberitakan Injil adalah berdasarkan kita bertobat. Dan bertobat itu hasil daripada kita percaya Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah. Ya, dia adalah Raja Israel. Wong Allah saja mau jadi manusia, menderita, mati untuk kita. Kenapa kita tidak? Saudara bisa punya pengertian itu? Amin. Ya. Nah, saudara, kalau saudara sudah bertobat, saudara pasti pergi beritakan Injil. Disitulah dikatakan, atas pengakuanmu itulah Petrus, atas pengakuan kita itulah Tuhan akan mendirikan jemaatnya, gerejanya. Jadi saudara-saudara, kepemerintahan kerajaan sorga atau kepemerintahan sorga dalam hidup kita itu disebut gereja. Kepemerintahan sorga di dalam hidup kita dan di dalam hidup saudara dan saya itu namanya gereja. Gereja itu disebut jemaat. Jemaat itu disebut tubuhnya Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus menjadi kepala dan kita semua menjadi anggotanya. Amin, saudara. Ini yang mesti kita ngerti, saudara. Kenapa ya saya kok nggak bertobat? Salah pengertian. Karena saudara salah pengertian, saudara tidak punya iman yang benar, dan saudara kemudian ya tidak bertobat, apalagi memberitakan Injil. Jadi kerelaan memberitakan Injil itu ada kaitannya dengan pertobatan. Pertobatan itu ada kaitannya dengan iman. Ya. Jadi iman, seperti itulah kita akan punya kerelaan memberitakan kerajaan ini, memberitakan Injil, kerajaan Allah, dan disitulah kita bisa mendirikan, Tuhan, aku akan mendirikan jemaatku. Ya, Tuhan bisa mendirikan gerejanya, Tuhan bisa mendirikan jemaatnya. Dan dikatakan, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara-saudara, kita itu tidak akan mati. Kalau toh kita itu mati sebelum Tuhan datang di awan-awan, kita akan dibangkitkan. Jadi kita itu tidak akan mati. Alam maut tidak akan menguasainya. Kalau saudara mati sebelum Tuhan Yesus datang, saudara akan dibangkitkan. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, saudara masih hidup, saudara, tubuh saudara akan diubah dalam sekejap. Dan tubuh saudara itu tidak akan mati selama-lamanya. Bagaimana dengan orang dunia?
Sama, orang dunia juga tidak akan mati untuk selama-lamanya, tetapi hidupnya di dalam api, dalam ratap dan retak gigi, ya, alias dibakar di neraka. Tetapi kita ada bersama-sama dengan Yesus, menjadi raja dan imam bagi Allah kita, ya. Jadi saudara-saudara, ini penting sekali di dalam kehidupan kita. Pengakuan kita bahwa Yesus adalah Raja Israel, pembebas Israel. Kapan menjadi pembebas Israel? Pada kerajaan 1000 tahun. Ya, dan dia tidak saja menjadi raja pembebas Israel, tetapi menjadi raja atas bangsa-bangsa yang sudah dipulihkan. Tetapi kita tetap ada dalam bagian surgawi dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara-saudara, saya mau ajak saudara baca ayat yang ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Wow, ya, kunci kerajaan surga. Ya, saudara. Jadi soal masuk surga itu gampang karena kita dikasih kunci kerajaan surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa itu maksudnya? Apa yang kau pinta Tuhan yang pasti kasih. Apa yang kau ikat di dunia ini, engkau mengikat apa yang di dunia ini akan terikat di surga. Oleh sebab itu mulutnya orang Kristen jangan ngutuk. Jangan doa tapi doa kutuk. Ya, kita tidak boleh berdoa dengan doa kutuk. Ya, itu istilahnya doa apa? Doa sihir. Ya. Ya. Wah, gayanya berdoa, tetapi kita lakukan doa sihir. Ya, doa yang mengutuk orang lain. Kita tidak boleh mengutuk orang lain, tetapi kita diminta Tuhan untuk memberi berkat, mengampuni. Ya. Saudara-saudara, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Saudara-saudara, kita juga tidak boleh mengutuki diri kita sendiri. Jangan saudara kalau berdoa mengutuki diri sendiri. Tuhan, habis aku, Tuhan, habis. Ya kan? Atau saudara katakan, Tuhan, mati aku, Tuhan, mati. Kapan kita doa begitu? Kalau lagi susah. Ya. Ya. Jangan kita mengutuki diri sendiri. Ucapkan kata-kata iman. Jangan saudara berdoa dengan mengeluh. Mengeluh itu membuat tulang-tulang kita menjadi kropos. Tapi berdoalah dengan iman. Berdoalah dengan keyakinan bahwa ada masa depan untuk kita. Amin. Jadi doanya semangat. Doanya bergairah, mukanya ceria. Memang menghadap Tuhan kok mukanya suram. Kalau kita menghadap Tuhan, pasti muka kita bersinar. Seperti Musa yang menghadap Tuhan, turun dari gunung. Semua orang bilang, Musa, tutupi mukamu Musa. Aku gak tahan lihat mukamu yang bersinar. Ya. Jadi saudara-saudara,
muka orang-orang Kristen itu adalah muka yang berseri-seri. Dan kalau kita nanti setelah kita dibangkitkan, kita ini wajah kita, tubuh kita akan bersinar seperti matahari. Sehingga itulah saudara-saudara, dunia itu tidak perlu ada matahari lagi dalam langit baru dan bumi baru. Mengapa? Karena Kristus dan kita di Yerusalem baru itu akan bersinar yang menerangi siang dan malam untuk pada kekekalan nanti, langit baru dan bumi baru pada Yerusalem baru. Ya. Jadi saudara-saudara, apa yang terjadi nanti yang akan datang itu sudah tergambar dalam kehidupan kita sekarang pada zaman gereja. Ya, saudara-saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang diberi kunci kerajaan surga. Kunci kepemerintahan surga dalam hidup kita, yaitu dalam hidup gereja. Tadi dikatakan bahwa ketika kita percaya Yesus adalah Raja Israel yang diutus Allah, di mana Yesus sendiri utusan itu adalah anak Allah sendiri, maka akan didirikan jemaat. Jadi saudara, jemaat itu saudara-saudara mempunyai kuasa untuk memegang kunci kerajaan surga. Dan apa itu maksudnya kunci kerajaan surga? Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Jadi saudara-saudara, jangan berdoa itu mudah-mudahan, insya Allah. Sebab kalau saudara floating begitu, saudara tahu floating, mudah-mudahan itu floating, ya, floating, ngambang. Itu mudah-mudahan ngambang. Ya, saudara-saudara, kalau saudara berdoanya floating, di surga juga floating, ngambang. Ya, saudara harus punya kepastian ya di dalam kehidupan ini, dari dasar hatimu yang paling dalam, yang kau dan aku cari apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus, yaitu kehendak Bapa yang dinyatakan oleh Roh Kudus, itulah yang kita doakan. Sebelum kita punya keyakinan apa yang kita doakan itu berasal dari Allah, jangan minta. Itulah sebabnya kerajaan surga itu ada di dalam hidup kita. Dan kerajaan surga yang ada di dalam kehidupan kita, kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Dan kehendak Allah itulah yang kita ucapkan, baik untuk diri kita, baik untuk orang lain. Kira-kira apa yang mesti kita ucapkan? Tuhan, aku tahu Engkau baik. Tuhan, aku tahu Engkau berkati aku hari ini. Tuhan, aku tahu. Kenapa kita tahu Tuhan berkati kita hari ini? Karena hanya kehendak Tuhan yang kita inginkan, bukan kehendak diri sendiri. Tuhan, aku tahu Engkau sembuhkan aku. Jadi itulah ucapan, walaupun saudara masih sakit seperti Ayub, tapi saudara terus koreksi diri saudara, tetapi akui bahwa Tuhan adalah penyembuh. Jangan jadi orang Kristen cengeng. Tuhan, aku tahu bilur-bilurmu menyembuhkan aku, darahmu mengampuni aku. Wah, luar biasa kan? Tuhan, aku tahu perjalananku adalah perjalanan yang berhasil dan beruntung. Kenapa kita tahu seperti itu? Karena hanya kehendak Allah yang kuinginkan. Kita tahu bahwa perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Mungkin saat ini belum, tapi ucapan kita adalah ucapan iman, apa yang kita yakini. Amin, saudara. Itu yang mesti kita katakan, saudara. Jadi kapan mulainya kerajaan surga datang di muka bumi?
saat kita mulai mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa untuk menjadi raja untuk Israel. Disitulah saudara-saudara, kapan kerajaan Allah itu ada, itu waktunya Tuhan. Tetapi seketika engkau dan aku mengakui, maka disitulah berdirinya jemaat atau gereja. Ya, jadi saudara-saudara, pengakuan kita harus penting. Ingat, ini bahaya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Jadi saudara, kalau saudara mau ngomong apa-apa mesti hati-hati. Omongan itu harus betul-betul timbul dari hati. Jangan ceplas-ceplos. Ya. Janji itulah janji. Ya. Tuhan katakan apa? Ya di atas, ya, tidak di atas, tidak. Selain itu adalah apa? Berasal dari setan. Tuhan Yesus jelas mengatakan. Jadi saudara, kalau kita ngomong hati-hati, karena apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Jangan kita berdoa floating, ngambang. Karena di surga nggak ada yang ngambang. Ya, ini mesti ngerti. Ucapkan kata-kata keyakinanmu terhadap Tuhan. Ya. Jangan mengucapkan sesuatu yang berlawanan dengan firman Tuhan. Tuhan, mati aku, mati aku, mati aku. Ya udah. Setan yang bilang amin. Ya kan? Tuhan, bangkrut aku, bangkrut aku, bangkrut aku. Apa yang dikatakan setan? Amin. Ingat, maka itu wajahnya anak Tuhan berseri-seri. Karena yang diucapkan apa? Aku punya masa depan yang penuh harapan. Kenapa kok kita punya masa depan yang penuh harapan? Nah, kita ini saudara, seluruh hidup kita ini hanya kita peruntukkan untuk Tuhan. Jadi hidup itu bukan untuk kepentingan kita, tapi hidup itu untuk kepentingan Tuhan yang telah mati bagi semua orang, supaya semua orang mati karena Dia. Dan Tuhan Yesus telah hidup, maka kita pun hidup. Tetapi hidup kita bukan untuk kepentingan kita lagi, tetapi hidup kita untuk kepentingan Tuhan. Saudara-saudara, maka itu dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Itulah sebabnya kita harus mengampuni kesalahan orang lain. Ya, amin saudara. Ya. Ayat 20 terakhir. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia adalah Mesias. Memang Yesus itu Mesias. Ya. Jadi pengakuan ini penting dalam hidup kita. Amin saudara. Oh, luar biasa. Jadi ada yang bilang aku nggak sempat. Ya, berarti kalau nggak sempat itu berarti belum bertobat. Belum tertobat karena belum percaya. Percaya ini mesti diperbaiki, ya. Allah saja mau jadi manusia, kok kita yang di dunia masih nggak sempat, ya. Ingat, hidup kita untuk siapa? Tuhan, ya. Mari kita tutup mata kita. Pelayan perjamuan suci dan singa boleh maju ke depan. Ku tak dapat jalan sendiri. Memang kita tidak bisa jalan sendiri, saudara-saudara.
Tuhan. Atas pengakuan kami kepada Tuhan bahwa kami tidak dapat jalan sendiri, kami perlu pertolongan Roh Kudus setiap saat dalam hidup kami. Kami tahu Roh Kudus kami peroleh dari kematian dan kebangkitan-Mu, ya Tuhan Yesus. Sekarang di hadapan kami ada tubuh dan darah Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan yang sangat mahal. Karena Allah harus turun ke dunia menjadi manusia dan telah mengorbankan dirinya untuk kami, nyawanya untuk kami, supaya kami bertobat dan memberitakan Injil, supaya berdiri jemaat-Mu, gereja-Mu, anggota tubuh Tuhan. Kami bersyukur pada perjamuan kudus ini, kami mengingat kembali akan pengorbanan-Mu dan akan tugas kami untuk memberitakan kabar baik, supaya berdiri jemaat-Mu, gereja-Mu. Ya Tuhan Yesus, Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kalau kami kurang mempercayai Engkau, tetapi pada pagi hari ini kami mempercayai Engkau. Itulah kami mau bertobat, memberitakan kabar baik, menanam gereja-Mu menjadi dasar, fondasi daripada gereja-Mu, menjadi tiang penopang dunia dan menjadi dasar kebenaran daripada kerajaan surga di dalam gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah tubuh dan darah Tuhan. Ambillah dan bagi-bagikanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, taruh roti di tangan kanan kita dan angkat tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Mari kita pecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, inilah tubuh Tuhan yang tercabik-cabik karena penyakitmu. Itulah sebabnya siapa yang sakit pada pagi hari ini, percayalah bahwa penyakitmu, bilur-bilur Tuhan Yesus sudah mengangkat penyakitmu. Tetapi kalau saudara sekarang masih sakit, percayalah bahwa engkau telah sembuh. Ucapkan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah penyembuhmu. Penyakit di dalam tubuhmu, penyakit di dalam pekerjaanmu, mungkin pekerjaanmu berantakan, atau penyakit di dalam bisnismu, mungkin bisnis kita sedang bangkrut. Apapun penyakit kita, di dalam pelayanan kita, mungkin ada penyakit. Pengaturan di dalam komsel yang tidak bisa berjalan dengan baik. Atau di dalam pelayanan engkau tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Itu penyakit. Mulai sekarang jangan ucapkan aku tidak punya waktu. Cucuku menyita waktuku. Jangan ucapkan itu lagi. Tetapi ucapkanlah bahwa aku dapat melayani Tuhan. Aku punya waktu. Aku punya kesempatan. 24 jam sehari aku punya waktu. Saudara-saudara, kalau engkau sakit, katakan aku sudah disembuhkan. Haleluya. Amin saudara. Angkat tubuh Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk tubuhmu. Terima kasih kalau engkau mengangkat sengsaraku, engkau mengangkat segala penyakitku, baik secara tubuh, secara keluarga, secara pekerjaan, secara bisnis. Tuhan, aku percaya engkau pengangkut kesengsaraan dan penyakitku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini adalah tubuh Tuhan. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku percaya aku sudah disembuhkan dari tubuhku, dari pelayananku, dari pekerjaanku, dari bisnisku. Semua penyakit dan kesengsaraan kami telah Engkau pikul dan tanggung. Aku bebas, aku merdeka di dalam Tuhan. Itulah doa kami, pujian syukur kami kepadamu, karena aku percaya. Demikian juga ia mengambil cawan, taruh cawan di tangan kanan kita dan angkat tinggi-tinggi. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ini darah Yesus, Allah yang menjadi manusia. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudara, mengapa dosamu dan dosaku diampuni?
Mengapa kita dapat dibebaskan dari dosa? Karena darah Yesus mati untuk kita, supaya kita bertobat dan mempunyai kehidupan yang benar dan perbuatan yang baik, dan kita menerima pahala dari surga. Inilah darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Berganti malam, aku diberkati. Haleluya. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati.
Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau tinggal di dalam kami. Engkau menuntun kami. Itulah sebabnya kami menjadi gereja-Mu. Kerajaan surga ada di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Sambil saya bacakan pengumuman, kantong persembahan dapat diedarkan. Kita akan memberikan persembahan 2 kali. Kantong persembahan berwarna ungu untuk kas gereja dan kantong persembahan berwarna merah untuk kas bangunan gereja. Untuk pengumuman pertama, kegiatan Komsel sudah dapat berjalan seperti biasa di rumah-rumah. Jika saudara ada halangan, dapat bergabung dalam Komsel online melalui aplikasi Zoom setiap hari Jumat dari jam 7 malam sampai jam 8 malam. Di tempat ini ada kegiatan doa setiap hari Senin sampai Sabtu, dimulai dari doa pagi dari jam 4:30 pagi sampai 5:30 pagi, dan doa siang dari jam 12 siang sampai jam 1 siang, dan juga ada doa malam dari jam 7 malam sampai jam 8 malam. Khusus untuk hari Sabtu malam, kegiatan doa ditiadakan karena ada persiapan untuk ibadah. Kegiatan untuk ibadah, saudara juga diperbolehkan untuk datang berdoa di gereja ataupun bergabung secara online melalui aplikasi Zoom. Untuk link Zoom dan ID meetingnya, saudara dapat peroleh melalui grup WA Brilliant Church. Untuk pengumuman ketiga, ibadah hari Minggu juga dapat diikuti secara bersamaan atau secara streaming dengan aplikasi Zoom sesuai dengan jam ibadah hari Minggu. Untuk pengumuman keempat, jemaat juga dapat mengikuti rekaman ibadah pagi melalui YouTube Brilliant Church. Jadi saudara, mari kita manfaatkan fasilitas yang Tuhan berikan pada setiap kita. Untuk setiap kita boleh mengalami Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Demikian pengumuman, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, berfirman kepada kami, Engkau telah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami, dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Terima kasih kalau Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk mengembalikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami, dan kami percaya Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati kami. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Angkat tanganmu saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.